kita Mas lakukan. Imam, kita kan sebetulnya setuju ada standar. Kemudian tadi ada kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang Mas Imam bayangkan ke depannya nih seperti apa? Dan UN ada di mana untuk membawa sistem pendidikan kita menghasilkan yang lebih Jadi terbaik? intinya kan sebenarnya begini, jangan sampai kita berusaha menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Standarisasi adalah upaya menyelesaikan masalah. Tetapi pada saat standarisasi ini dilakukan prematur, maka akan menimbulkan masalah baru. Dan masalah baru ini terkait dengan karakter, penghancuran karakter. Karena orang nyontek, orang jalan pintas, itu kan penghancuran karakter. Nah, sebetulnya yang kami sorot itu adalah bagaimana meminimalisir ini. Bahwa standarisasi penting gitu. Tetapi karena metodologinya keliru menurut saya tahapannya, itu menjadi ada harga yang harus dibayar. Yaitu tadi, nyontek, orang terus jalan pintas, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kami menawarkan rute yang lain. Yaitu adalah bagaimana kalau kita fokus kepada bagaimana prasarana, terus kemudian pendukung terhadap proses belajar itu, termasuk guru, manajemen sekolah, itu dibuat evaluasi sehingga ada mana sekolah-sekolah yang memenuhi standar minimal, mana yang tidak. Nah, baru terus kemudian kita masuk ke yang evaluasi anak didiknya. Kalau ini tidak dilakukan, tentu akan terjadi korban seperti yang tadi saya katakan. Nah, bagaimana mempercepat ini? Kalau pemerintah toh tetap tidak mau mendengarkan tentang tahapan itu karena menganggap itu benar kan? Nah, kita sebagai masyarakat umum yang berkeyakinan bahwa memenuhi standar minimal pun harus mempunyai prasarana dan sarana minimal yang harus dipenuhi. Nah, kalau itu pemerintah masih belum sepenuhnya mampu, karena ini pemerintah juga problemnya kan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pak Mansur mewakili pemerintah pusat yang sebetulnya punya kemampuan yang juga sangat terbatas di era otonomi daerah. Problemnya bupati perilakunya beda-beda, fokusnya beda-beda, prioritasnya beda-beda. Bupati yang punya aspirasi terhadap pendidikan besar, karena ini menyangkut nanam kayu jati bukan nanam kangkung gitu, ya, maka dia akan habis-habisan genjot ke situ. Tapi ada bupati yang sama sekali tidak punya visi pendidikan, maka dia biarkan dan terlantar itu wilayah itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, model-model sekolah yang berbasis komunitas itu harus digerakkan. Mungkin kalau dulu kita pernah punya model tanah-tanah bengkok untuk lurah, sehingga lurahnya itu menjadi mandiri, pemerintahan desa menjadi mandiri tanpa tergantung kepada pemerintah pusat, itu bisa dicontek oleh sekolah, sehingga kita punya tanah bengkok sekolah misalnya. Kalau semua desa punya tanah bengkok sekolah, yang hasilnya itu bisa mendukung terhadap kekurangan-kekurangan budget yang ada, dan kemudian melibatkan masyarakat untuk partisipasi, saya kira masalah sarana prasarana yang tadi tidak memenuhi standar minimal itu bisa segera kekejar. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mendukung ini semua. School based management itu betul-betul punya makna. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka ada gap. Makin hari yang tadinya standarnya 4, jadi 4, berapa? 2 atau 4,3. Sekarang 5, 5,3. Sementara standar terhadap anak peserta didik itu dinaikkan, yang minimal itu, tetapi sarana kita tidak tahu itu. Proses yang saya takut ini kayak gini, makin ke sana gitu. Jadi korbannya makin besar. Nah, jadi saya malah sedih nih hari ini, termasuk ini nyelipin concern ya, yang tanah bengkok lurah sekarang dihilangkan, Mas, secara bertahap. Otomatis tambah bengkok sekolah juga jadi tidak mungkin ya. Jadi bukan itu aja, yang tadinya lurah begitu independen, tidak tergantung pada gaji, sekarang itu dihilangkan. Nah, harusnya itu yang model-model seperti itu yang dikembangkan, termasuk kepada sekolah, terhadap kepala desa. Nah, sekarang semuanya ingin dibirokratiskan. Ide ini ya, saya kira bisa ditangkap ini dengan menggunakan undang-undang BHP, Pak. Karena BHP itu nanti kan itu otonomi ya, dan pemerintah memang menyerahkan hartanya ya, dipisahkan untuk BHP itu, sehingga BHP punya kewenangan untuk mengelola aset-aset yang ada. Nah, nanti yang mengelola sebagai upgrade dari komite sekolah menjadi yayasan komunitas yang mendukung kepada keberlangsungan sekolah negeri yang ada di situ. Jadi jangan diakusisi. Yang terjadi ini kan
Karena ini adalah sekolah negeri, maka aset yang merupakan sumbangan dari masyarakat maupun perusahaan mau diambil sama kepala dinas, sama Pemda. Ini dengan BHP tidak boleh lagi. Terang Pak, BHP ini cukup mencemaskan, Pak. Pengalaman di UI, di ITB, di UGM, di mana-mana, yang justru terjadi adalah pelepas tanganan pemerintah. Dan universitas melakukan proses komersialisasi yang mengerikan. Itu juga barangkali termasuk yang salah, evaluasi, Pak. Kalau saya melihat BHP ini adalah koreksi terhadap BHMN yang ada sekarang. Itu. Ya. Tapi nanti kita diskusi lain. Oke, lain kesempatan. Jadi kita sudah ada di akhir acara. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pemerintah pun sudah melakukan langkah-langkah untuk memetakan persoalan ini. Kemudian kita juga melihat ada masih kesenjangan yang cukup besar. Kita mengharapkan di masa mendatang yang dekat, cara pendekatan yang dilakukan tentu saja harus seimbang, ya Pak ya. Tidak bisa terkesankan seolah-olah di masyarakat ini proses pendidikannya tidak beres, kemudian muridnya jadi korban, lulus tidak lulus, dan ini menimbulkan dampak psikologis yang besar. Intinya yang kita kehendaki adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada kesimpulan rapat dengan Komisi 9 DPR baru-baru ini, itu melakukan pendalaman, Komisi 10 maaf, melakukan pendalaman dalam rangka memahami dan mencari solusi untuk perbaikan mutu dan efektivitas penyelenggaraan UN, termasuk perbaikan pendataan data pokok pendidikan dalam rangka penyempurnaan kebijakan UN. Jadi sebelum ini pas magnitudenya seperti apa, juga mungkin perlu ada keluasan di dalam ujian nasional ini, dan Pak Mendiknas yang baru juga telah memberikan keluasan itu. Sekarang ada ujian ulang ya Pak ya. Tapi selain itu juga tentu saja ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar ujian ulang betul-betul lulus. Mungkin ada program khusus buat adik-adik yang belum bisa menjangkau karena alasan-alasan lain yang bersifat non teknis. Itulah kira-kira para pemirsa yang. Dan harus diperhatikan siswa-siswa yang di daerah bencana, bagaimana itu? Oh itu harus. Iya. Itu bahkan sebenarnya darurat itu. Darurat itu. Apakah mau disamakan dengan yang sedang kalau daerah itu apakah ujiannya pantas dilakukan bersamaan mengingat dia kehilangan masa pembelajaran? Kita meminta kepada pemerintah daerah ya dan sekolah itu untuk menyatakan kesiapannya. Kalau mereka tidak siap, kita tidak lakukan. Fleksibel ya Pak. Fleksibel. Tapi ada tentu saja tetap ada jedanya. Tapi pada umumnya sekarang ini sudah siap. Pendidikan lain. Mereka pada umumnya sudah siap gitu. Tapi kalau ini tidak siap, kita tidak. Ya kita harapkan ujian nasional mendatang akan lebih lancar, lebih baik, lebih bersih, tidak tujuan menghalalkan cara, tidak terjadi jual beli soal, tidak ada manipulasi di dalam berbagai hal sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah, karena reputasi kepala daerahnya takut rusak karena rata-ratanya rendah atau yang ujiannya yang tidak lulus cukup banyak gitu. Harapan kita kembali bahwa pendidikan punya karakter yang membuat segala sesuatunya harusnya lebih baik dan jadi suri toladan buat yang lain-lain. Kalau di pendidikan sama juga dengan yang lain, kita menjadi pesimis, dan kita rasanya tidak boleh pesimis, kita harus optimis, tapi melakukan sesuatu, dan salah satu kuncinya di bidang pendidikan. Demikianlah para pemirsa yang kita bisa sampaikan terkait dengan pro kontra ujian nasional ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang telah bersedia untuk datang ke QTV. Sampai jumpa.